Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita lanjut materi kita untuk pertemuan minggu ini. Kita akan bahas tentang malware. Malware itu sendiri malicious software, itu software yang mencurigakan. Jadi di dalam keamanan komputer dan jaringan penting kita mempelajari yang namanya malware, karena malware ini adalah suatu ancaman dalam jaringan maupun komputer, di mana malware itu sendiri sebenarnya banyak sekali tipe-tipenya, dan masing-masing tipe itu bekerjanya berbeda-beda, sehingga dalam mengamankan sistem kita baik komputer maupun jaringan itu terhadap malware ini akan berbeda-beda. Adapun capaian pembelajaran dalam perkuliahan kita kali ini yaitu mahasiswa memahami definisi dari malware, jadi apa itu malware definisinya, kemudian mahasiswa mengetahui jenis-jenis malware. Tadi saya katakan malware itu banyak sekali jenisnya, dan mahasiswa mampu melakukan countermeasure terhadap malware. Pastinya karena kita mempelajari tentang keamanan, yang ya pada dasarnya kita adalah mencoba untuk mengamankan sistem, tentu saja kita harus tahu gimana caranya melakukan countermeasure terhadap malware tersebut. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, dasar teori dari malware itu sendiri. Oke, meskipun istilahnya masih rancu dalam artian masih banyak hal-hal yang bisa iya bisa tidak. Malware secara umum dikatakan sebagai semua jenis perangkat lunak yang berbahaya, termasuk di dalamnya yaitu jadi walaupun rancu, tapi kita semua rata-rata sepakat bahwa malware atau malicious software ini adalah perangkat lunak. Jadi dia sebuah perangkat lunak, suatu aplikasi itu yang sangat berbahaya sekali sebenarnya. Nah, yang termasuk malware diantaranya adalah virus, di mana virus ini program menular yang dapat memperbanyak diri tetapi memerlukan interaksi untuk penyebarannya. Kemudian ada juga worm, di mana program worm adalah program layaknya virus. Jadi virus dan worm itu sebenarnya sejenis, setipe lah ibaratnya. Tetapi perbedaannya adalah kalau virus itu membutuhkan trigger pihak lain, jadi butuh aksi untuk bereaksi, sementara kalau worm itu tidak membutuhkannya. Artinya ketika worm itu masuk ke dalam suatu sistem, dia tidak perlu menunggu pihak ketiga untuk mengaktifkannya, dia langsung aktif. Makanya dikatakan antara virus dan worm, maka lebih berbahaya worm. Kalau saya sering mengatakan pada mahasiswa adalah Anda nggak perlu khawatir dengan virus, karena virus itu butuh trigger dalam artian dia butuh pihak-pihak tertentu untuk mengaktifkannya. Jadi kalau dia tidak ada yang mengaktifkannya atau pengaktifannya itu tidak ada, maka dia tidak masalah. Dia hanya suatu program yang sebuah program saja, ibaratnya seperti itu. Dia baru berbahaya, baru bereaksi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan programnya, ibaratnya itu kalau sudah ada aksinya baru dia bereaksi. Tetapi takutlah kepada worm. Kenapa? Kalau worm atau cacing nih, worm ini dia nggak perlu menunggu reaksi, nggak perlu menunggu aksi, dia langsung bereaksi. Oke. Nah, berikutnya yang termasuk malware adalah rootkits dan backdoor. Rootkit dan backdoor ini program yang dirancang untuk infiltrate sistem, melakukan infiltrasi terhadap sistem, bisa menyembunyikan kehadiran mereka sendiri dan memberikan kontrol administratif serta pemantauan fungsionalitas untuk pengguna yang tidak sah atau penyerang. Nah, rootkit dan backdoor. Untuk rootkit sendiri sebetulnya dari istilah-istilah Linux dan Unix, dari istilah kata root-nya itu, kemampuan root. Karena kalau di Unix atau Linux dan turunannya itu, kalau kita sudah sampai kepada root, ya kita udah bisa menguasai sistemnya lah. Nah, rootkit dan backdoor ini adalah suatu program yang memang sengaja dirancang untuk melakukan infiltrasi terhadap sistem. Tujuan mereka adalah untuk mengendalikan sistem secara diam-diam. Oke. Adapun boot dan zombie
Ini sangat mirip dengan rootkit dan backdoor, tapi lebih fokus pada merebut sumber daya sistem korban untuk melakukan tugas spesifik atau tugas lainnya. Misalnya adalah DOS, DDoS, ataupun pengiriman spam. Nah, bedanya boot dan zombie dengan rootkit dan backdoor, kalau rootkit dan backdoor itu masuk ke dalam sistem secara diam-diam mengendalikan, sementara kalau boot dan zombie ini masuk ke dalam sistem itu untuk menghabiskan resource si sistem. Jadi diserang, diserang besar-besaran sehingga resource dari sistem itu menjadi habis. Nah, malware selanjutnya adalah Trojan Horse. Trojan Horse ini adalah perangkat lunak yang melakukan sesuatu selain atau di samping fungsi yang sesungguhnya. Biasanya digunakan untuk menginstal sebuah rootkit ataupun backdoor. Trojan Horse ini diambil dari istilah peperangan dulu, zaman dulu ketika Yunani dengan Troya. Kalau kalian masih ingat, di sana ada sebuah kuda yang patung kuda yang sangat besar yang diberikan hadiah untuk masuk ke dalam benteng. Ketika sudah masuk ke dalam benteng, ternyata di dalam kuda itu banyak sekali pasukan-pasukannya. Akhirnya runtuhlah yang katanya benteng paling kuat sekalipun dengan Trojan Horse. Nah, cara kerja Trojan Horse di dalam komputer pun sama seperti itu. Dia berpura-pura menjadi atau masuk ke dalam suatu perangkat-perangkat lunak yang legal, dia berada di bungkus, berada dalam bungkusnya. Kemudian ketika sudah lewat dari firewall, lewat dari keamanan, masuk ke dalam sistem, dia akan mulai bertingkah seperti itu. Oke, ini adalah penjelasan satu persatunya virus dan worm. Kalau yang tadi di atas itu secara garis besarnya. Nah, ini adalah penjelasan satu persatu untuk virus dan worm, rootkit, boot, dan Trojan Horse. Baik, yang pertama virus dan worm. Virus dan worm adalah sama-sama bentuk perangkat lunak berbahaya atau malware. Virus menginfeksi aplikasi lain dan menggunakan program tersebut untuk menyebarkan dirinya. Kode virus disuntikan ke dalam program dan menyebar ketika program dijalankan. Contoh program pembawa virus adalah makro, game, lampiran email, Visual Basic Script, dan juga animasi. Adapun worm ini mirip dengan virus dalam banyak cara, tetapi tidak memerlukan program pembawa. Nah, ini tadi perbedaannya. Worm dapat mereplikasi diri dan bergerak dari host yang sudah terinfeksi ke host yang lain. Worm mampu menyebar dari satu sistem ke sistem lain secara otomatis. Tetapi virus membutuhkan program lain untuk menyebarkannya. Virus dan worm mengeksekusi tanpa pengetahuan ataupun keinginan pengguna. Oke, virus dan worm ini tetap menjadi bentuk yang paling terkenal dari malware saat ini. Penyerang dapat menulis sebuah script custom ataupun virus yang tidak terdeteksi oleh program antivirus karena deteksi dan penghapusan virus didasarkan pada tanda tangan dari program. Signaturnya, definisinya. Nah, hacker hanya perlu mengubah tanda tangan atau tampilan virus untuk mencegah terdeteksi. Nah, inilah pinternya hacker itu, karena virus dan worm ini sebetulnya andalan juga tools hacker untuk masuk ke dalam sistem. Oke. Jadi hacker ini akan memodifikasi virus dan worm yang ada dan merubah tanda tangannya sehingga ketika tanda tangannya tersebut tidak diketahui oleh antivirus, artinya antivirus tidak mengenali tanda tangan tersebut, maka aplikasi tersebut tidak dianggap virus ataupun worm oleh antivirus. Selanjutnya adalah rootkit dan backdoor. Meskipun istilah root awalnya diciptakan pada platform Unix ini, root menjadi akun super user, dunia rootkit Windows telah mengalami periode renaissance, pencerahan gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, Windows rootkit awalnya dikemukakan oleh Greg Hogland yang pertama menghasilkan salah satu utilitas resmi dinamakan sebagai anti-rootkit circa 99. Meskipun sudah banyak yang lainnya yang telah di-rooting dan melakukan pencurian pada Windows lama sebelum menggunakan anti-rootkit. Anti-rootkit milik Hogland pada dasarnya merupakan bukti konsep, proof of concept, sebenarnya kalau ngambil dari bahasa Inggrisnya, proof of concept, bahwa sistem operasi yang terproteksi sekalipun itu dapat juga dihack melalui memorinya. Jadi si Greg ini buat untuk ngebuktiin sebetulnya. Buktiin apa? Buktiin bahwa sistem operasi yang sudah berbayar udah diproteksi source code-nya dan segala macamnya tetap masih bisa dihack melalui memorinya.
Rootkit bekerja pada bagian memori sehingga antivirus tidak dapat mengenalinya. Beberapa contoh rootkit antara lain Hacker Defender, Fusion Op, FU Rootkit, Vanquish, dan AFX. Kemudian ada Hacker Defender. Ini adalah teknik utama yang digunakan oleh HXDev, yaitu menggunakan fungsi Windows API, write proses memori, dan create remote thread untuk membuat thread baru pada proses yang sedang berjalan. Sementara kalau FU, ini seperti HXDev. FU terdiri dari dua komponen, user mode dropper dan kernel mode driver. Adapun Vanquish ini merupakan DLL injection berbasis Romanian toolkit yang menyembunyikan file, folder, dan registry entry dan log password. Adapun AFX ini berisi dua komponen, Explorer dan Explorer.dll. Jadi hati-hati. Oke, sementara untuk Boots dan Zombie. Boots adalah sebuah sistem yang telah terinfeksi oleh berbagai macam malware atau oleh malware tertentu yang berakibat sistem dapat dikendalikan oleh orang lain. Boots itu dari kata robot. Oke. Sama seperti zombie juga seperti itu. Zombie juga sama, yaitu sebuah komputer yang sudah dikendalikan, sudah sudah berhasil dikompromis dalam bahasa hacking itu, sudah dikompromis. Kompromis itu sudah berhasil dikuasai. Oke. Jadi boot dan zombie ini sama-sama suatu komputer yang menjadi korban, sebetulnya korban dari serangan-serangan DDoS, misalnya spam misalnya. Oke. Kemudian boot ini dan zombie ini disebarkan dalam channel-channel IRC. Ini beberapa jenis boot yang paling dikenal: Argo Boot, Attack Boot, Sub7, Evil Boot, Slack Boot, GT, Global Threat Boot, Litmus Boot, dan Soccer Clone Boot seperti Judgment Day. Bagaimana melakukan countermeasure terhadap malware? Kalau tadi udah kita pelajari sedikit, ini sedikit saja. Karena kalau kalian tertarik, saya punya bukunya, e-booknya tentang malware ini, bisa kalian copy. Tapi lagi-lagi saya hanya akan membagikan kepada yang berminat saja. Jadi tidak akan saya share secara keseluruhan, kecuali bagi yang berminat ingin mempelajarinya, dipersilahkan request ke saya, nanti saya akan berikan. Contohnya seperti ini, buku yang saya miliki tentang hacking untuk malware. Oke. Ya, cukup banyak sekali. Saya mengambil dari sini. Jadi modul yang saya buat, saya sebagian besar juga saya ambil dari sini. Dari sumbernya, memang ini masih dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga malware. Nah, ini adalah materi-materi kalau kalian ingin mengambil C, ya akan dapat seperti ini materi-materinya. Akan ada Dark Horse Trojan Virus Maker untuk buat Trojan virus. Jadi kalau ada yang pertanyaan nanti, Pak, saya pengen buat Trojan virus, Pak. Sudah buat, Pak, Trojannya, tapi saya ingin masukin ke compile-nya kayak gimana, Pak? Nah, ini salah satu toolsnya, tinggal kalian mau gabungkan kemana. Oke. Baik, di sini banyak sekali tools-toolsnya, tinggal kalian cari misalnya, ya. Sekali lagi bagi yang tertarik, ya, karena saya tidak mau memaksakan kepada orang-orang yang tidak berminat, karena ya akan menjadi percuma. E-book ini ya, hanya menjadi sampah digital istilahnya. Tetapi bagi yang berminat, ya silakan, karena saya yakin bagi yang berminat itu akan dipelajari, minimal akan dilihat-lihat, dibaca gitu, sehingga tidak menjadi sia-sia bagi saya seperti itu.
Tapi bagi yang tidak tertarik, cukup pelajari dari modul-modul yang sudah saya berikan. Ibaratnya kalau kalian hanya mengejar nilai, ibaratnya ya saya rasa dari modul 5 ini, modul-modul yang saya berikan ini sudah lebih dari cukup. Oke, kembali ke materi. Countermeasure malware. Untuk melakukan pencegahan terhadap malware dapat dilakukan dengan menginstal anti malware seperti halnya antivirus, anti trojan, anti spyware, dan sebagainya. Akan tetapi jika malware telah memasuki sebuah sistem, berikut adalah hal yang dapat dilakukan dengan masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Yang pertama, jika sistem diduga telah terinfeksi, langkah pertama adalah memutuskan jaringan. Ini nomor 1. Baik intranet maupun internet. Hal ini bertujuan untuk mengisolasi malware sehingga tidak menyebar. Kemudian, lakukanlah pembersihan terhadap sistem. Langkah kedua, apabila diduga sistem telah terinfeksi dan tidak diketahui jenisnya, maka ada 2 pilihan. Pertama, jika malware yang menginfeksi telah diketahui dan dibersihkan, maka sistem dapat digunakan kembali. Kedua, jika malware yang menginfeksi diketahui tetapi dicurigai masih terdapat malware lainnya, maka pilihannya adalah melakukan install ulang terhadap sistem. Dan sebelumnya, ya pastikan melakukan backup data. Nah, backup data ini sendiri, hati-hati ketika selesai melakukan install ulang, data jangan langsung dimasukkan, tetapi di-scan terlebih dahulu oleh antivirus yang up to date. Dan yang ketiga adalah mendeteksi dan membersihkan. 99% dari serangan jika antivirus dipasang sebelum sistem terinfeksi, itu kemungkinan bisa dicegah. Ibaratnya kita sudah divaksin duluan. Tetapi jika antivirus diinstal setelah virus menginfeksi, maka peluang sistem untuk dibersihkan akan kecil. Sebagian malware memiliki kemampuan untuk mendisable antivirus. Nah, ini yang paling berbahaya sebetulnya. Ketika malware melakukan disable antivirus, sehebat apapun antivirus, apabila dia di-disable, percuma. Percuma kan, dia tidak akan berguna. Oke. Berikut kita latihan menggunakan Netcat. Artinya ini adalah sebetulnya praktikum kita, karena dari sisi teori sudah selesai sampai di situ, sampai dengan countermeasure sesuai dengan tadi capaian pembelajarannya. Kalian bisa mengetahui definisi dari malware itu sendiri, kemudian jenis-jenis malware yang umum adanya, kemudian countermeasure untuk melakukan perlawanan terhadap malware. Dan bagi yang tertarik, sekali lagi ini saya punya ebook bicara tentang malware itu sendiri, ya dimana ini menjadi sumber saya dalam menulis modul yang pastinya jauh lebih lengkap daripada modul yang sudah saya buat. Hanya ya tadi dia menggunakan bahasa aslinya itu bahasa Inggris. Ini jauh lebih lengkap. Kemudian ada yang versi dalam bentuk slide PDF, dimana di sini juga menceritakan tipe-tipe trojan. Wah, macam-macam banget trojan. Memang sebetulnya dalam ebook yang lain juga ada macam-macamnya, jenis-jenisnya. Defacement trojan, restorator kalau mau melakukan deface. Nah, botnet ini banyak sekali karena ya materi ini yang diberikan ketika kalian mengikuti pelatihan cek Certified Ethical Hacking. Ya pastinya sambil dipraktekkan gitu loh. Proxy server trojan, banyak sekali tipe-tipenya. FTP trojan, kemudian VNC trojan, HTTPS trojan, ini banyak sekali. Jadi trojan sendiri udah banyak banget. Yang akan kita praktekkan di modul 5, nanti kita akan praktekkan itu adalah HTTP RAT. Apa itu HTTP RAT? HTTP trojan atau bukan HTTP? Sebetulnya RAT trojan.
yaitu kita remote access Trojan. Jadi RAT itu adalah remote access Trojan. Itulah yang akan kita praktekkan. Kita akan menggunakan Netcat. Dengan bantuan Netcat kita bisa melakukan remote access Trojan atau RAT. Oke. Jadi kalian bisa saksikan di video berikutnya, video tentang praktek. Oke. Yaitu kita akan mempraktekkan NAT. Oke, menggunakan NAT Netcat, oke, untuk melakukan RAT, remote access Trojan. Kalau di sini ada Optic Pro and Sucker, oke, kita pakai NAT dulu aja. Ya. Kalau semakin kalian pelajari, sebetulnya banyak sekali tools yang bisa kalian dapatkanlah, kalian carilah. Oke. Baik. Sampai di sini saya kira untuk materi kita kali ini. Jumpa lagi nanti di video berikutnya, yaitu video praktek, dimana kita akan menggunakan prakteknya adalah praktek Netcat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.